budaya, agama, religiositas, norma religiositas dalam perilaku konsumen oleh kelompok 6. Baik, dalam kelompok ini beranggotakan yang pertama Cika Devina Fitriakusuma Dewi, yang kedua Vina Nur Anissa Yuti, yang ketiga Putri Fadila Novianti, yang keempat saya sendiri Muhammad Nafi Widiatmoko. Adapun untuk materi yang pertama yaitu budaya perilaku konsumen muslim akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang hanya mampu hidup berkelompok. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya, manusia ini memerlukan interaksi dengan orang lain. Adaptasi dan evolusi yang didahului manusia akan melahirkan suatu budaya. Dan di sini budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap cara pandang dan perilaku manusia, termasuk dalam konsumsi. Budaya dalam pemasaran merupakan faktor penting sehingga banyak ketentuan dalam manajemen pemasaran. Dalam pemasaran syariah, maka faktor budaya juga sangat diperhitungkan karena sebagai pedoman pada hukum dan nilai-nilai Islam yang merupakan the way of life bagi kaum muslim. Dalam kajian riset, definisi budaya sangat beragam. Masing-masing peneliti memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam memaknai apa arti sebuah budaya. Budaya merupakan konsep yang kompleks dan belum ada satu definisi yang disepakati secara konsensus dalam literatur. Namun dapat disimpulkan bahwa secara umum definisi budaya ini mengandung elemen nilai-nilai dan keyakinan yang hidup dan dipatuhi masyarakat. Nah, berikut ini terdapat beberapa pengertian budaya dari tokoh-tokoh. Yang pertama, Butan Changli dan Maheswaran pada tahun 2000. Konsumen dengan latar belakang kultur yang berbeda mencerminkan perbedaan perilaku konsumen dalam berbelanja dan melakukan konsumsi, sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. Yang kemudian, pendapat dari Benuji, yaitu budaya meliputi kekuatan yang mempengaruhi kepribadian yang pada dirinya menjadi determinan kunci dari perilaku, sehingga sangat penting digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, pengertian dari Jones, yaitu bahan dasar budaya diperoleh manusia sejak dia lahir dan kemudian dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, agama, tempat bekerja, teman, media sosial, buku, dan lain-lain. Baik, yang kedua yaitu ada agama perilaku konsumen muslim. Di sini kita mengetahui bahwasanya Islam merupakan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka itu barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 19. Di sini kita mengetahui bahwasanya agama memiliki dua elemen, yaitu elemen hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana bagaimana manusia tersebut beribadah kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan hubungan individu dengan makhluk lain yang diatur oleh Tuhan. Yang selanjutnya itu ada agama merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk bertindak dalam memiliki sesuatu yang akan dikonsumsinya. Dan ada agama merupakan bagian inti dalam suatu budaya dan dikenal sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat yang pada gilirannya memengaruhi perilaku konsumen. Di sini kita mengetahui ada literatur review pengaruh agama pada perilaku konsumen. Yang pertama ada Hirschman tahun 1981, beliau mengatakan bahwasanya adanya variasi religius dalam pola konsumsi hedonik antara konsumen Katolik, Yahudi, dan Protestan. Yang kedua ada Levin tahun 1976, beliau mengatakan bahwasanya agama berpengaruh terhadap perilaku seperti gaya berpakaian, makanan dan minuman yang dikonsumsi, penggunaan kosmetik, memandang isu sosial dan politik, dan mengontrol perilaku seksual. Yang ketiga ada McDaniel tahun 1995, beliau mengungkapkan bahwa ekspresi agama dapat terlihat dari cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, perhiasan yang dipakai, musik yang didengarkan, serta rumah dan dekorasi rumah. Yang keempat itu ada
Guo dan Simpson tahun 1997. Beliau menyimpulkan bahwa agama dapat memengaruhi referensi pemilihan konsumsi personal. Yang terakhir ada Swinburne tahun 2009. Beliau mengatakan bahwa keyakinan religius konsumen memengaruhi pola konsumsinya. Next. Dari literatur review di atas, perilaku konsumen yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua generalisasi peran agama, yaitu yang pertama, ada peran agama sebagai pemancar nilai secara makro, di mana agama dalam peran ini membantu dalam proses sosialisasi dan mendorong individu memeluk nilai-nilai tersebut. Yang kedua, ada peran agama Islam, agama Yahudi, dan agama Hindu, dapat memengaruhi banyak aspek dari perilaku penganutnya. Beberapa ajaran di masing-masing agama ini sangat dipegang teguh oleh penganutnya, seperti berpuasa, menjaga pola makan, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, serta cara berpakaian dan lain-lain. Jadi di situ agama berpengaruh pada perilaku konsumen secara prinsip, yaitu keyakinan, nilai-nilai, dan kecenderungan berperilaku. Dengan demikian, agama berdampak pada pemilihan konsumen dan struktur pasar. Selanjutnya, religiositas Islam. Pengertian agama dan religiositas itu berbeda, di mana agama merupakan identitas yang membedakan antar kelompok pemeluknya. Adapun pengertian dari religiositas sebagai berikut. Yang pertama, menurut Gallner pada tahun 1990, mengatakan bahwa tingkat keyakinan pada nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dilakukan oleh individu. Yang kedua, menurut McDaniel dan Burnett pada tahun 1990 mengatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada Tuhan yang disertai komitmen untuk mengikuti prinsip keyakinan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Safransky dan Maloney pada tahun 1990 mendefinisikan religiositas adalah tingkat kepatuhan pelaksanaan dan kepercayaan. Yang keempat, Johnson, Young, Larsen, dan Lee pada tahun 2001 mendefinisikan religiositas adalah sejauh mana seseorang mempunyai komitmen pada agama dan ajarannya. Yang kelima, menurut Worthington et al. Pada tahun 2003 mendefinisikan religiositas sebagai tingkatan individu untuk menggunakan nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan pelaksanaan keagamaan dalam keseharian. Dan yang terakhir, menurut Usman et al. Pada tahun 2020, religiositas adalah individu yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi dalam mengevaluasi dunia melalui skema religius dan melibatkan agamanya dalam sisi kehidupan. Selanjutnya, norma religius. Dalam agama Islam, sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang jelas antara halal dan haram. Akan tetapi, masih banyak perdebatan tentang berbagai isu hal ini dikarenakan banyak isu yang tidak diperintahkan atau dilarang secara eksplisit. Jika sumber hukum utama masih menimbulkan pertanyaan, maka para cendekiawan melakukan ijtihad, yaitu menemukan jawaban berdasarkan opini alim ulama dengan mengikuti metode dan prinsip umum dalam al-fiqih. Ijtihad yang berkedudukan tinggi adalah ijma, yang mana ijma merupakan konsensus opini ulama. Ijma didasari oleh bukti rasional dan sebuah konsensus harus bersifat absolut dan universal, sehingga tidak ada ruang untuk tidak setuju. Salah satu contoh ijma adalah rukun Islam. Oleh karena itu, ijma merupakan hukum yang sangat sulit untuk dicapai. Dalam Al-Quran sudah diatur dengan jelas larangan mengonsumsi alkohol, berjudi, daging babi yang sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, Quran Surat An-Nisa ayat 43, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 93. Sehingga aturan Al-Quran yang dapat dipahami secara eksplisit berbeda dengan bunga bank. Disinilah muncul ijtihad yang memungkinkan ulama berbeda pandangan. Dalam bidang pemasaran, pengaruh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi semakin penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan fatwa merupakan produk ulama dalam menginterpretasikan dan mengadaptasi Al-Quran dan hadis terhadap isu terbaru. Dapat membuka peluang terbentuknya hukum yang mengizinkan atau melarang muslim untuk mengonsumsi produk atau membatasi perilaku konsumen muslim. Bagi konsumen muslim, fatwa yang mengandung kontroversi akan membuat bingung dalam mengonsumsi dan berperilaku.
Aspek penting dari psikologi sosial budaya adalah norma sosial. Norma sosial sendiri ditentukan oleh budaya di mana kita hidup. Budaya akan sangat mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku melalui pengajaran, penituan, dan bentuk transmisi sosial lain. Norma subjektif sangat berpengaruh pada perilaku konsumen, di mana kelompok referensi dan lingkungan sosial akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pembelian. Ajaran agama yang merupakan subbagian dari budaya juga sangat memengaruhi norma sosial sekarang. Selanjutnya, dalam bidang pemasaran, pengaruh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan fatwa merupakan produk ulama dalam menginterpretasikan dan mengadaptasi Al-Quran dan hadis terhadap isu terbaru, dan membuka peluang terbentuknya hukum yang mengizinkan atau melarang muslim untuk mengonsumsi produk atau membatasi perilaku konsumen muslim. Bagi konsumen muslim, fatwa yang mengandung kontroversi akan membuat bingung dalam mengonsumsi berperilaku. Selanjutnya, selanjutnya adalah pengukuran religiositas. Dalam mengkaji religiositas dalam dua penelitian yang menjadi rujukan utama untuk digunakan atau dimodifikasi dalam penggunaannya. Jadi dalam hal ini terdapat kedua penelitian yang menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian terhadap religiositas dalam Islam atau dalam agama lain, yaitu yang pertama adalah Glock dan Stark 1965 dan kemudian Alport dan Ross 1967. Keduanya dalam hal ini pernah menjadi rujukan bagi para peneliti dengan memodifikasinya agar sesuai dengan pengukuran religiositas dalam Islam. Adapun para peneliti yang pernah menggunakan model ini antara lain adalah Rehman dan Sabir 2010 dengan menggunakan nama dimensi 5 Dimension Glock and Stark. Kemudian juga ada Muhammad dan Mizerki tahun 2010 dengan menggunakan dimensi orientasi religius, intrinsic item, extrinsic item, Alport and Ross 1967. Namun dalam penggunaannya terdapat banyak kritik mengenai penggunaan model Glock and Stark untuk mengukur religiositas dalam perspektif Islam. Hal ini dinyatakan bahwa dimensi-dimensi pengukuran religiositas model tersebut kurang sesuai karena tidak memperhatikan unsur perbedaan tradisi, yang mana hal ini diharapkan sekali untuk mengukur religiositas hingga aspek paling relevan sekalipun. Kemudian poin-poin yang dirasa tidak sesuai ataupun kurang dalam merefleksikan religiositas dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peran diri dalam pelaksanaan perintah agama, kemudian perbedaan pengetahuan dalam membandingkan religious worldview seperti pandangan tentang dunia akhirat. Dengan adanya kritik terhadap penggunaan model tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian pernyataan dan juga membuang pertanyaan-pertanyaan yang dirasa tidak tepat. Berikut adalah contoh dari penggunaan Glock and Stark dan Alport and Ross 1967. Yang pertama ini menggunakan model Glock and Stark, itu dilakukan oleh Hazam, Chiang, dan Abdullah tahun 2012 yang menggunakan model ini untuk mengukur diffusion rate of innovation dengan tabel sebagai berikut. Seperti dalam hal ini ada pernyataan yang membahas tentang ideological dimension, kemudian ritualistic dimension, intellectual dimension, consensual dimension, kemudian ada experiential dimension. Namun seperti yang dijabarkan di atas, seperti bahwasanya terdapat kritik terhadap pengukuran dengan model Glock and Stark, di mana kritik utamanya adalah tidak adanya cerminan religiositas Islam seperti peran diri dalam melaksanakan perintah agama, perbedaan pengetahuan dalam membandingkan religious worldview seperti pandangan terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya model pengukuran Glock and Stark dirasa kurang tepat dalam mengukur religiositas Islam, sehingga perlu ada penyesuaian dalam penggunaannya seperti yang dijabarkan di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah model Alport and Ross yang dalam pengukuran religiositas Islam.
Allport pada tahun 1982 mencoba memisahkan individu dalam kelompok religius ekstrinsik dan intrinsik secara jelas. Namun dalam prakteknya terdapat kritik juga perihal upaya yang dilakukan oleh Allport bahwasanya upaya tersebut dirasa tidak cukup, sehingga dalam perjalanannya dikembangkan kembali menggunakan median sebagai klasifikasi yang membagi responden menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok yang memiliki skor di atas dan di bawah median untuk kelompok intrinsik dan ekstrinsik. Namun distribusi untuk keduanya sangat bervariasi sehingga mediannya pun bervariasi juga akibat dari pengaruh tradisi agama. Adapun model pengukuran religiositas yang dikemukakan oleh Allport dan Ross 1967 adalah sebagai berikut. Dalam hal ini ada statement extrinsic scale dari poin nomor 1 sampai poin nomor 11, kemudian adalah intrinsic scale dari poin 12 sampai poin 20. Yang dalam hal ini memisahkan antara individu tentang intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Namun dalam hal ini juga terdapat beberapa kritik mengenai apa yang disampaikan oleh Allport dan Ross. Hal ini disampaikan oleh Gorsuch dan Venable 1993 yang sulit membedakan item pertanyaan tentang religiositas intrinsik dengan ekstrinsik. Kemudian Kirkpatrick dan Hood 1990 yang item pertanyaan religious intrinsik memiliki konsistensi internal dan reliabilitas yang rendah. Kemudian berangkat dari kritik-kritik tersebut, maka peneliti selanjutnya mencoba mengubah ataupun memodifikasi daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Muhammad dan Mizrahi tahun 2010 yang melakukan penelitian untuk melihat pengaruh religiositas terhadap perilaku pembeli, yang mana pengukuran religiositas tidak lagi pada pertanyaan untuk mengukur kepercayaan kepada eksistensi Allah ataupun kepercayaan Muhammad sebagai Rasul. Adapun bentuknya sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat di dalam gambar ini. Yang pertama statement intrinsic item. Di sini dijabarkan beberapa pertanyaan selain pertanyaan yang pada penelitian sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi daripada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.